Ada satu momen ketika seseorang menantangmu secara langsung. Bukan dengan pedang, tapi dengan senyum. Bukan dengan serangan, tapi dengan pengkhianatan yang dibungkus kelembutan. Mereka mencuri kepercayaanmu, meruntuhkan reputasimu, dan menatap matamu. Seolah tak terjadi apa-apa. Dan di sanalah kebanyakan manusia hancur. Karena mereka ingin membalas. Kemarahan menjadi refleks alami. Insting untuk menunjukkan bahwa kita tidak bisa dipermainkan. Tapi di mata Machiavelli, reaksi itu bukan kekuatan, itu kelemahan. Ia menulis, manusia yang ingin dihormati tidak harus segera membalas dendam. Ia harus membuat musuhnya lupa bahwa mereka telah berbuat salah. Kedengarannya aneh, bukan? Bagaimana bisa tidak membalas menjadi bentuk kekuasaan? Bagaimana diam bisa mengalahkan pengkhianatan? Namun di balik diam yang terkontrol, ada sesuatu yang lebih menakutkan daripada kemarahan, ketidakpastian. Ketika musuhmu tidak tahu apa yang kau rencanakan, mereka mulai bertarung dengan pikirannya sendiri. Dan disitulah kekuasaan sejati dimulai, bukan dari balasan, tapi dari penguasaan diri. Machiavelli pernah memperingatkan, begitu kau merasa perlu membela dirimu, kau sudah kalah. Mengapa? Karena pembelaan diri menunjukkan bahwa tuduhan mereka berhasil menembus ketenanganmu. Bahwa kata-kata mereka punya kekuatan atas dirimu. Dalam dunia kekuasaan, penjelasan adalah bentuk penyerahan diri. Mereka yang kuat tidak menjelaskan. Mereka membiarkan orang menebak. Karena setiap kali seseorang mencoba menebak niatmu, kau mendapatkan keunggulan psikologis. Machiavelli mengajarkan bahwa membalas bukanlah tanda kekuatan, melainkan tanda kehilangan kendali. Seseorang yang benar-benar berkuasa tidak perlu balas dendam, karena ia tahu waktu dan ketakutan akan melakukannya untuknya. Diam bukan pasif. Diam adalah strategi. Ia adalah ruang di mana musuh mulai berbicara terlalu banyak, mengungkap kelemahan mereka sendiri. Ia adalah senjata yang tak terlihat, menekan, menunggu, dan akhirnya menghancurkan. Ketika mereka menyerang dan kau tetap tak tergoyahkan, sesuatu berubah di dalam diri mereka. Rasa penasaran berubah menjadi cemas. Kemenangan mereka terasa hampa, karena mereka tidak tahu apakah kau benar-benar kalah. Atau hanya sedang menunggu momen yang tepat untuk bergerak. Itulah seni Machiavellian. Bukan tentang membalas, tapi tentang menguasai reaksi manusia. Bukan tentang menjadi benar, tapi tentang membuat yang lain tampak bodoh karena mencoba menjatuhkanmu. Karena pada akhirnya, yang berbicara terlalu cepat, kehilangan kendali. Yang diam, menguasai permainan. Kini manusia haus akan kejelasan. Kita ingin tahu mengapa, ingin memahami motif, ingin menjelaskan rasa sakit. Itulah mengapa sebagian orang mencari penyembuhan. Karena mereka ingin menjelaskan luka, tapi Machiavelli tidak pernah bicara tentang penyembuhan. Ia bicara tentang kendali. Clarity is for therapy. Control is for power. Kejelasan adalah untuk mereka yang ingin merasa tenang. Kendali adalah untuk mereka yang ingin menguasai dunia. Saat kau berusaha menjelaskan pengkhianatan, kau menaruh dirimu di bawah mikroskop emosi. Kau menjadi subjek, bukan penguasa. Kau menjadi seseorang yang ingin dimengerti, bukan seseorang yang tidak bisa ditebak. Dan dalam permainan psikologis, yang tidak bisa ditebak selalu menang. Diammu menciptakan misteri, misteri menciptakan rumor, rumor menciptakan ketakutan. Orang-orang mulai mengisi kekosongan dengan imajinasi mereka sendiri. Mereka berpikir kau sedang menyusun sesuatu. Mereka merasa bersalah, takut, dan mencoba menebak langkahmu berikutnya. Tanpa kau berbuat apapun, mereka menghancurkan diri mereka sendiri dengan pikirannya. Inilah paradoks kekuasaan yang gelap. Untuk menguasai orang, kau tidak perlu menyentuh mereka. Kau hanya perlu membuat mereka berpikir bahwa kau bisa kapan saja. Itulah bentuk penguasaan tertinggi. Kau tidak menenangkan dirimu dengan penjelasan, kau menenangkan dirimu dengan kendali total atas persepsi. Dan di dunia Machiavelli, persepsi adalah realitas. Mari kita turunkan prinsip ini ke dunia nyata. Dalam bisnis, bayangkan seseorang di timmu menjatuhkan namamu di depan atasan. Insting pertamamu ingin membela diri, menjelaskan, membersihkan citra. Tapi orang kuat tidak terburu-buru bicara. Ia mengamati. Ia membiarkan lawannya percaya bahwa mereka menang. Sementara diam-diam, ia membangun aliansi,
mengontrol opini, dan menunggu saat di mana kebenaran atau kehancuran lawannya mengungkap dirinya sendiri. Kau tidak butuh pembalasan cepat. Kau butuh waktu dan kesabaran yang menusuk. Dalam hubungan, seseorang mengkhianatimu, berbohong, bermain di belakangmu. Kebanyakan orang akan meledak, berteriak, menuntut penjelasan, tapi yang menguasai diri tahu, ledakan hanya memuaskan ego sesaat, bukan membangun kekuatan jangka panjang. Machiavellian tidak balas. Ia menghilang dengan tenang. Ia memotong akses, menutup pintu, tapi tidak memberi mereka kehormatan untuk tahu bahwa ia terluka. Dan di sanalah kekuasaan muncul. Kau menjadi sosok yang mereka pikir mereka kendalikan, tapi justru kau yang mengendalikan akhir cerita. Dalam dunia sosial, pengkhianatan tidak selalu datang dalam bentuk besar. Kadang hanya sebuah komentar sinis di depan banyak orang. Seseorang mencoba mempermalukanmu, membuatmu tampak kecil. Balasan terbaik, tatap mereka dengan tenang, tersenyum tipis, dan diam. Semakin kau tak bereaksi, semakin orang lain mulai melihat. Bukan kau yang tampak lemah, tapi mereka yang terlihat haus perhatian. Dia memisahkanmu dari kerumunan. Kau tidak lagi bagian dari permainan mereka. Kau adalah permainan itu sendiri. Dalam setiap ruang, setiap situasi, taktik ini bekerja dengan satu tujuan. Membuatmu tidak bisa diprediksi. Dan yang tidak bisa diprediksi, tak bisa dikalahkan. Kekuasaan sejati tidak berteriak. Ia berbisik dan membuat ruangan diam mendengarkan. Saat seseorang mencoba memprovokasimu, jangan berikan mereka bahan bakar. Jangan jelaskan, jangan membantah. Gunakan kalimat pendek, seperti pisau yang diselipkan tanpa suara. Contoh, noted. Satu kata, tapi artinya dalam. Ia tidak menolak, tidak setuju, hanya mencatat. Itu membuat mereka bertanya-tanya. Apakah kau akan membalas? Kapan? Bagaimana? Menarik. Kata yang seolah ringan, tapi terasa seperti ancaman halus. Karena diucapkan tanpa ekspresi, ia mematahkan rasa percaya diri lawanmu. Jika itu yang kamu percaya. Kalimat ini mengakhiri perdebatan tanpa benar-benar kalah. Kau membiarkan mereka tenggelam dalam keyakinan mereka. Sementara kau melangkah keluar, membawa kendali. Aku paham. Bukan karena kau setuju, tapi karena kau memilih untuk tidak bermain dalam permainan emosi mereka. Setiap kalimat pendek ini adalah versi modern dari strategi Machiavellian. Menyerang tanpa terlihat menyerang. Orang yang berbicara sedikit tapi pasti, membentuk citra yang sulit disentuh. Sementara yang berbicara terlalu banyak, membuka diri untuk dipahami, diprediksi, dan akhirnya dikendalikan. Kau ingin menjadi yang pertama, yang diam tapi ditakuti, yang tenang tapi membuat orang lain gugup dengan ketenangan itu. Karena dalam dunia psikologis, yang paling tenang bukan berarti tidak berbahaya, tapi berarti mereka sudah menghitung segalanya. Ada aura tertentu yang muncul ketika seseorang tidak bereaksi. Ketenangan yang bukan berasal dari kelembutan, tapi dari kendali total. Ketika kau diserang, difitnah, diuji, dan kau hanya menatap, tanpa ekspresi, tanpa penjelasan, kau menciptakan kekosongan psikologis di hadapan mereka. Kekosongan itu menakutkan, karena manusia membenci ketidakpastian. Mereka ingin tahu apa yang kau pikirkan, apa langkahmu selanjutnya. Dan ketika kau tidak memberi mereka apa-apa, mereka mulai membuat skenario di kepalanya sendiri. Setiap tatapan diammu berubah menjadi ancaman tak terucap. Setiap langkah tenangmu terasa seperti strategi yang sedang disusun. Kau tidak perlu menakuti siapapun. Mereka akan menakuti diri mereka sendiri. Inilah energi Machiavellian yang sejati. Kau tidak menunjukkan kekuasaan, kau menjadi kekuasaan itu. Ketenanganmu bukan pasif. Itu adalah bentuk intimidasi yang paling elegan. Karena dunia ini dikendalikan bukan oleh mereka yang berteriak paling keras, tetapi oleh mereka yang paling sulit dibaca. Ketika orang tidak tahu apa yang kau rasakan, mereka akan selalu waspada. Dan kewaspadaan adalah bentuk penghormatan yang lahir dari ketakutan. Pada titik itu, kau tidak lagi bermain dalam arena yang sama dengan mereka. Kau berdiri di atas, mengamati,
mengontrol, dan membiarkan mereka tenggelam dalam kecemasan yang kau ciptakan hanya dengan diam. Itulah bentuk dominasi tertinggi. Bukan melalui kekerasan, bukan melalui kata-kata, tapi melalui aura ketenangan yang membuat dunia berputar di sekelilingmu. Pada akhirnya, pengkhianatan hanyalah ujian kecil dari alam kekuasaan. Ia tidak datang untuk menghancurkanmu. Ia datang untuk mengukur seberapa dalam kendalimu terhadap dirimu sendiri. Orang biasa membalas untuk membuktikan kekuatan. Tapi mereka yang benar-benar berkuasa tidak perlu membuktikan apapun. Karena mereka tahu, dalam permainan besar kehidupan, balasan adalah gangguan, sementara penguasaan diri adalah kemenangan abadi. Machiavelli memahami satu hal yang dunia modern masih belum pahami. Musuh terbesarmu bukanlah pengkhianat, tapi egomu yang haus pembenaran. Ketika kau bisa menatap seseorang yang menusukmu dan tetap tenang, tanpa amarah, tanpa dendam, itu bukan kelemahan. Itu adalah bentuk tertinggi dari kekuasaan. Karena pada saat itu, kau telah naik di atas permainan manusia biasa. Kau tidak lagi dikendalikan oleh emosi, opini, atau penghinaan. Kau menjadi seperti batu di tengah badai, tak bergerak, tak gentar, tak tersentuh. Dan mereka yang pernah berkhianat padamu akan hidup dengan bayanganmu. Mereka akan mengingat bahwa kau tidak bereaksi, dan itu akan menghantui mereka lebih lama daripada balasan apapun. Jadi, ketika dunia menantangmu untuk marah, untuk membalas, ingatlah kata ini, jangan balas, kuasai.